Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Andini Pramesti. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pontianak. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi atau bahasa persatuan. Di dalam video ini, saya akan membagi dua aspek sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Langsung saja, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia merupakan dialog bahasa Melayu yang mana pada penjajahan Belanda bahasa ini digunakan sebagai penghubung yang luas. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu ini pun diubah. Mengapa diubah? Kalau masih menggunakan bahasa Melayu, nantinya bahasa ini dipikir bukan kepunyaan Indonesia. Maka dari itu, bahasa Melayu ini diubah menjadi bahasa Indonesia. Pada penjajahan Jepang, bangsa Jepang sangat melarang menggunakan bahasa Belanda. Oleh karena itu, hal ini menjadi dampak positif bagi bangsa Indonesia karena bahasa ini dapat digunakan dalam berbagai aspek. Oke, yang kedua, sejarah bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia ini tidak sekedar menjadi bahasa nasional, tetapi juga sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia ini pun berkembang sangat pesat dan jumlah pemakaian bahasa Indonesia ini pun makin meningkat. Maka dari itu, pemerintah Orde Baru dan Orde Lama pun membuat suatu lembaga yang mengurus tentang masalah kebahasaan ini yang diberi nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada era globalisasi ini, bangsa Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa asing dan lebih suka menggunakan bahasa asing. Kenapa? Mereka lebih banyak menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ini dapat kita gunakan sebagai alat pemersatu bangsa ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.